Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah Bapak Dr. Agung Yudi Kurniawan jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Cikasari dari kelompok 5 kelas D dan beberapa anggota kelompok saya yaitu Nur Awalia Ramadhani, Adra Yuningsi, Susanti, dan Sabdinatul Munawarah. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja materi yang pertama yaitu ruang lingkup MSDM. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan dan pengembangan karyawan dalam sebuah organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kebutuhan SDM di perusahaan, yaitu analisis pekerjaan, menganalisis dan menjelaskan setiap pekerjaan dalam perusahaan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, rekrutan dan seleksi karyawan sesuai prosedur. Yang ketiga, orientasi dan induksi, memperkenalkan perusahaan, budaya, dan etika kerja. Yang keempat, penilaian kerja, penilaian kinerja untuk promosi, demosi, transfer, atau penghentian. Yang kelima, perencanaan kompensasi dan remunerasi, yaitu perencanaan dan pemberian penghargaan kepada karyawan. Yang keenam, motivasi kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan, memotivasi serta menjaga kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan. Ketujuh, hubungan industrial, yaitu menjaga hubungan dengan serikat pekerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Awalia Ramadhani. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsinya sendiri terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan itu usaha dalam pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen sendiri itu untuk menarik sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang telah dicari atau yang dibutuhkan. Yang ketiga, seleksi tenaga kerja. Itu termasuk sebuah proses untuk menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Yang keempat, pelatihan. Pelatihan sendiri itu untuk memberi atau memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos untuk keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Yang kelima, evaluasi kinerja. Itu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan dan juga organisasi. Yang keenam, kompensasi. Kompensasi sendiri itu untuk memberi balas jasa, bisa secara langsung maupun tidak, dan juga bisa berbentuk uang ataupun barang kepada karyawan sebagai imbal jasa. Yang ketujuh, pengintegrasian. Pengintegrasian itu sebuah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan untuk menciptakan kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan itu untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan untuk menciptakan kerjasama yang panjang. Dan yang terakhir, pemberhentian. Pemberhentian sendiri itu untuk memutuskan hubungan kerja karyawan, hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Tujuan sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tujuan sosial. Tujuan sosial ini untuk organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional itu untuk sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan ini untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, tujuan individual. Tujuan individual itu untuk tujuan pribadi
dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitas dalam organisasi. Sekian dari saya persilahkan Adra Ayuningsi untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, tujuan review paper yaitu untuk mempermudah dalam pembahasan inti dari hasil sebuah penelitian. Adapun yang dilakukan sebelum review paper yaitu pertama menentukan paper, kedua membaca keseluruhan paper, dan yang terakhir yaitu menuliskan kembali dengan bahasa sendiri. Adapun ciri-ciri paper yaitu yang pertama, jumlah halaman biasanya terdiri dari 6 sampai 12 halaman. Kedua, paper memiliki judul, nama penulis, alamat email, dan asal organisasi. Ketiga, serta memiliki header atau footer. Adapun langkah-langkah penting dalam mereview paper yaitu baca bagian pertama, baca bagian pendahuluan, kemukakan latar belakang dan alasan penulis memilih problem, terus letakkan originalitas penelitian. Apakah penelitian itu mengemukakan satu pendekatan baru terhadap masalah yang sudah ada, ataukah memiliki metode yang sudah ada untuk memecahkan satu aplikasi yang baru yang menarik. Masalah apakah yang ingin dijawab oleh penulis serta solusi dan tujuan dalam artikel. Langkah penting selanjutnya yaitu diskusi atau pembahasan dan kemukakan solusi apakah yang dipakai oleh penulis untuk menjawab pertanyaan riset. Bagaimana penulis mendesain eksperimen untuk menguji sistem yang dibuat? Apakah eksperimen itu berhasil? Dan apakah ada contoh eksperimen yang berhasil? Bagaimana penulis membahas penyebabnya? Serta penyebab itu tidak dibahas sama sekali. Angka selanjutnya yaitu conclusion yang berupa apakah kesimpulan itu menjawab semua pertanyaan yang diajukan pada bagian introduction, di manakah letak kontribusi terbesar dari penelitian itu, apakah ada masalah penelitian yang belum diselesaikan, apakah Anda memiliki ide lain untuk memecahkan masalah yang sama, dan di manakah kelemahan dari paper yang Anda baca yang berisi isip, penyajian, dan lain-lain. Selanjutnya saya serahkan ke Susanti. Baik, adapun langkah keempat dalam mereview paper yaitu baca bagian referensi. Mencari referensi, apakah referensi yang dipakai itu up to date ataukah paper yang dijadikan referensi itu sudah terlalu lama. Nah, di sini bagusnya kita menggunakan referensi yang up to date. Kemudian adapun sistematika dalam mereview paper. Yang pertama, judul. Judul itu biasanya ada di bagian atas jurnal. Kemudian yang kedua, nama jurnal, kemudian volume dan halaman, kemudian tahun, kemudian penulis, kemudian reviewer, kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dapat kita temukan di bagian abstrak. Dan bisa juga kita simpulkan secara sendiri atau membuatkan kesimpulan. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian ini dapat kita temukan di bagian abstrak maupun di bagian subjek penelitian dalam jurnal tersebut. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini dapat kita temukan di bagian abstrak. Namun jika ingin melihat yang lebih terperinci, maka ada di bagian metode penelitian dalam jurnal tersebut. Kemudian variable dependent. Variable dependent merupakan variabel yang terikat dalam jurnal. Kemudian variable independent yang merupakan variabel yang mempengaruhi variable dependent. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian dapat kita temukan di bagian abstrak jurnal, bisa juga disimpulkan sendiri hasil yang kita temukan di dalam jurnal tersebut. Kemudian selanjutnya kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian dapat kita lihat di jurnal di bagian metode penelitian. Apakah metode yang digunakan itu sudah tepat atau menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian kekuatan penelitian ini dapat juga
kita lihat di bagian referensi. Apakah referensi yang digunakan itu 5 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini kebalikan dari kekuatan penelitian. Kelemahan penelitian ini dapat kita lihat di bagian kesimpulan dalam jurnal. Selanjutnya saya persilahkan ke Dinatul. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan karya ilmiah. Pada bagian pertama yaitu sistematika menyusun proposal penelitian. Pada menyusun proposal penelitian yaitu pada bagian pertama ada judul penelitian yang berisikan halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Biasanya bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada bab 2, tinjauan pustaka. Pada bagian ini biasanya berisikan kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, kita masuk kepada bab 3, metode penelitian. Pada bagian ini biasanya itu berisi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Biasanya pada bagian ini yaitu daftar buku yang dirujuk maupun jurnal. Selanjutnya yaitu kita yaitu sistematika menyusun hasil penelitian. Pada bagian ini yaitu pada bagian pertama terdapat judul penelitian. Pada bagian ini terdapat halaman judul, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini biasanya berisikan gambaran umum atau objek penelitian, demografi responden, analisis jawaban responden, analisis statistik, dan pembahasan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada penutup. Pada penutup ini biasanya berisikan kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada bagian ini biasanya dirujuk pada buku yang dirujuk maupun jurnal atau artikel. Selanjutnya yaitu sistematika menyusun artikel konseptual. Dalam menyusun artikel konseptual yaitu pada bagian awal terdapat judul penelitian. Pada judul penelitian ini biasanya berisikan halaman judul, nama, dan identitas penulis, abstrak, dan kata kunci. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pendahuluan. Biasanya pada pendahuluan ini akan menguraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan acuan bagi permasalahan yang akan dibahas. Misalnya dengan menampilkan hal-hal yang kontroversial dalam pembahasan yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah dan tujuan pembahasan. Selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan. Pada pembahasan ini biasanya berisikan bagian inti. Biasanya itu isinya macam-macam, dapat berupa kupasan, argumentasi, analisis komparasi, keputusan dan sikap penulis terhadap permasalahan tersebut. Biasanya pada pembahasan ini banyaknya subbagian itu tergantung kepada penulis. Selanjutnya itu ada penutup, biasanya berisikan kesimpulan dan saran seperti tadi. Dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, pada daftar pustaka ini hanya dirujuk pada buku yang tercantum dalam kutipan. Selanjutnya itu presentasi seminar proposal skripsi. Pada presentasi seminar proposal skripsi ini biasanya waktu yang diberikan yaitu antara 10-15 menit dengan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode skripsi yang akan kita buat. Pada pertengahan seminar biasanya akan diajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang akan kita buat, bagaimana saran, kritik, atau masukan yang sekiranya dapat memperbaiki proposal kita. Dalam presentasi seminar proposal ini ada langkah-langkahnya. Langkah yang berisikan poinnya saja. Yang kedua yaitu kita berikan kutipan sumber atau sumber yang menjadi argumentasi dalam memberikan latar belakang pada judul, bahwa judul yang kita akan jadikan skripsi ini memiliki
pakar yang bersangkutan dari beberapa sumber, baik itu buku, jurnal, maupun website yang independen. Selanjutnya yaitu kita harus menguasai materi yang akan kita presentasikan dengan menuliskan catatan kecil yang terdapat pada slide yang telah kita buat. Kita juga harus bersikap tenang dan fokus pada saat mempresentasikan dengan memberikan argumen pada setiap pernyataan yang akan kita kemukakan. Uji. Di sini kita diharuskan menjawab pertanyaan dari penguji dengan tegas dan singkat. Pertanyaan tidak dapat kita jawab. Dan yang terakhir yaitu kita menerima saran dan kritik dari penguji yang dapat memperbaiki proposal kita. Tapi jika itu berada di koridor proposal yang telah kita buat, hendaklah kita membantah dengan argumentasi yang baik dan benar. Nah, di sini terdapat beberapa judul makalah MSDM. Pertama itu yaitu makalah MSDM yang membahas satu variabel saja. Contohnya yaitu presentasi kinerja karyawan. Selanjutnya itu makalah MSDM yang membahas satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Contohnya yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja. Dan yang ketiga yaitu makalah MSDM yang membahas beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Contohnya yaitu pengaruh kepuasan kompensasi dan pelatihan terhadap komitmen kerja. Dan yang terakhir yaitu makalah MSDM yang membahas variabel bebas, variabel mediator, dan variabel terikat. Contohnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.